Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu review jurnal tentang buah nipah. Eh, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Risma Afrida, dengan NIM A1C422111, dengan rekan saya. Saya Dea Putri Aryani dengan NIM A1C4 22084. Saya Kumala Ayu dengan NIM A1C4 22083. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami mereview jurnal yang mengambil tema tentang buah nipah. Kenapa buah nipah? Karena di daerah saya sendiri, yaitu di daerah Riau, banyak terdapat pohon nipah yang tumbuh di daerah pesisir pantai atau di tepi-tepi laut. Nah, kemudian masyarakat di sekitar daerah saya itu mengonsumsi nipah untuk alasan kesehatan. Nah, jadi kami mengambil tema ini adalah untuk mengetahui manfaat apa saja yang eh, ada pada buah nipah selain untuk kesehatan. Baik, langsung saja kita pada jurnal yang pertama. Nah, jurnal pertama itu berjudul Pemanfaatan Kulit Buah Nipah untuk Pembuatan Briket Bioarang sebagai Sumber Energi Alternatif. Jurnal ini diteliti pada tahun 2013 oleh Ari Febrianto Mulyadi, Ika Atsari Dewi, dan Panji Deoranto. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh kombinasi perlakuan yang terbaik antara jumlah perekat pati tapioka dan juga bahan tambahan kapur untuk dapat menghasilkan briket arang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Metode penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan dua faktor, yaitu konsentrasi perekat pati tapioka dan konsentrasi bahan imbuh kapur. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa perlakuan terbaik adalah perlakuan penambahan konsentrasi perekat pati tapioka sebesar 20% dan konsentrasi kapur 5%. Maka dapat diambil kesimpulan dalam pembuatan briket bioarang ini, perlakuan yang terbaik adalah dengan penambahan konsentrasi perekat pati tapioka 20% dan konsentrasi kapur 5%. Kemudian jurnal yang kedua ada kandungan serat buah nipah dan juga potensinya dalam mengikat kolesterol secara in vitro. Jurnal ini diteliti pada tahun 2018 oleh Taufik Dalming Aliyah, Mufida, Veronica Margaret, dan juga Andi Asmawati. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kadar serat dalam buah nipah dan kemampuannya dalam mengikat kolesterol secara in vitro. Metode penelitian ini yang digunakan adalah analisis kandungan serat yang dilakukan dengan menggunakan metode Vansus dan juga uji pengikatan kolesterol yang dilakukan dengan metode Lieberman-Burchard. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa tepung buah nipah dengan 10 mg dapat mengikat kolesterol sebesar 8,17%. Tepung buah nipah dengan bobot 30 mg dapat mengikat kolesterol sebesar 36%, dan juga tepung buah nipah dengan bobot 50 miligram dapat mengikat kolesterol sebesar 52,03%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa buah nipah itu mengandung serat kasar sebesar 46,18% dan dapat mengikat kolesterol secara in vitro. Jurnal yang ketiga ada aktivitas antioksidan daun dan biji buah nipah asal pesisir Banyuasin, Sumatera Selatan dengan metode DPPH. Jurnal ini diteliti pada tahun 2013 oleh Ika Juniawati Putri, Fauzia, dan Elvita. Tujuan penelitiannya adalah untuk menentukan potensi aktivitas antioksidan dari daun dan juga biji buah nipah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengujian aktivitas antioksidan dengan perendaman radikal bebas menggunakan metode DPPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun nipah dengan kepolaran meningkat aktif sebagai antioksidan dibandingkan dengan ekstrak biji buah nipah. Maka hal ini berarti bahwa tumbuhan nipah itu memiliki potensi sebagai sumber antioksidan alami yang berasal dari kawasan pesisir, dan dapat diambil kesimpulan bahwa tumbuhan nipah terutama pada daunnya yang berasal dari pesisir pantai Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang tinggi sebagai sumber antioksidan alami. Kemudian jurnal yang keempat itu karakteristik antosianin dari kulit buah nipah sebagai pewarna alami dengan metode soksletasi. Jurnal ini diteliti pada tahun 2020 oleh Putri Herfayati Setiati Pandia Halimatud Dahliana Nasution. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis pelarut dan waktu ekstraksi
terbaik untuk ekstraksi antosianin dari kulit buah nipah. Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Kemudian hasil penelitian yang didapat secara kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah nipah ini mengandung antosianin dengan rendaman ekstrak tertinggi diperoleh menggunakan pelarut etanol asam sitrat 3% pada waktu ekstraksi 60 menit sebesar 0,546 gram. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak kulit buah nipah ini positif mengandung antosianin yang ditandai dengan perubahan warna menjadi warna merah pada pH asam dan juga warna hijau pada pH basah. Kemudian jurnal yang kelima itu adalah kualitas berikat arang dari kulit sabut buah nipah dalam menghasilkan energi. Jurnal ini diteliti pada tahun 2018 oleh Rosidah Muisradam, Luciani, Diana Ulfah, Nurmiratsari, dan Violet. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kualitas berikat arang kulit sabut buah nipah dalam kemampuan menghasilkan energi. Metode penelitian yang digunakan adalah membandingkan 1 kg briket dengan 1 liter minyak tanah yang dimasukkan ke dalam kompor Hawk dalam menghasilkan energi. Kemudian hasil penelitian dari hasil pengujian sifat fisik dan kimia berikat arang pada parameter kadar air, kadar abu, dan nilai kalor yang memenuhi persyaratan standar kualitas arang sebagai bahan bakar yang baik, maka briket arang hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa briket arang yang dihasilkan dari buah nipah ini dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif karena mampu menyuplai energi dalam jangka panjang dan juga mempunyai bahan baku yang banyak pada setiap musimnya, sehingga pemenuhan energi yang sebagian besar menggunakan minyak tanah atau gas yang berasal dari fosil yang berumur jutaan tahun dan tidak dapat diperbaharui. Untuk jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jurnal selanjutnya yaitu sintesis dan karakterisasi karbon aktif dari tempurung buah nipah menggunakan aktivator asam klorida. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Siti Julia Safarianti, Winda Rahmalia, dan Anis Sofiani pada tahun 2018. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakterisasi dari karbon aktif tempurung buah nipah termasuk karbon aktif dengan hasil uji kadar air, kadar abu, dan penyerapan iodion. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengeringan di dalam oven yang digunakan untuk menganalisis kadar air dalam sampel. Nah, hasil dari penelitian ini adalah berhasil disintesis dan dikarakterisasi karbon aktif dari tempurung buah nipah menggunakan asam klorida sebagai aktivator. Nah, dari penelitian ini pun didapatkan kesimpulan bahwa karbon aktif yang disintesis dari tempurung buah nipah menggunakan asam klorida sebagai aktivator memiliki struktur mesopori dengan volume dan radius pori yang meningkat dibandingkan dengan karbon sebelum diaktifasi. Nah, karbon aktif dari tempurung buah nipah dapat digunakan sebagai alternatif yang berkelanjutan untuk atrosben dalam aplikasi pengolahan air dan limbah. Next slide. Dan selanjutnya itu ada jurnal pemanfaatan buah nipah dan buah pepaya dalam pembuatan fruit leader. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Hirdan, Usman Pato, dan Evri Rossi pada tahun 2021. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kombinasi terbaik dari bubur buah nipah dan bubur buah pepaya dalam pembuatan fruit leader. Nah, metode penelitian yang dilakukan yaitu metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAL. Nah, hasil penelitian dari penelitian ini adalah ditemukannya kombinasi terbaik antara bubur buah nipah dan bubur buah pepaya dalam pembuatan sweet leader. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kombinasi terbaik antara bubur buah nipah dan bubur buah pepaya dalam pembuatan sweet leader adalah pada rasio 35:65 antara bubur buah nipah dan bubur buah pepaya. Oleh karena itu, kombinasi ini dapat dijadikan alternatif dalam pembuatan feed leader yang berkualitas dan disukai oleh konsumen. Next slide. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan finansial produksi setup buah nipah pada skala industri kecil dan menengah. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Ika Atsari Dewi, Usman Effendi, Susinggih Wijana, dan Dwi Novandasari pada tahun 2019. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial produksi setup buah nipah pada skala industri kecil dan menengah atau IKM.
Nah, metode penelitian yang digunakan adalah analisis kelayakan finansial produksi satu buah nipah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa produksi minuman nipah puch layak secara finansial untuk dilakukan oleh Small and Medium Scale Enterprise atau SMI. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah produksi minuman nipah pouch layak secara finansial untuk dilakukan oleh small and medium. Next slide. Jurnal selanjutnya yaitu uji pembakaran briket arang dari kulit sabut buah nipah dan arang alaban. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Nur Rohim, Nur Miratsari, dan Roshidah Radam pada tahun 2018. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan briket arang dari kulit sabut buah nipah dan arang alaban dalam menghasilkan energi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berikat arang yang dibuat dari campuran kulit sabut buah nipah dan arang alaban memiliki nilai kalor yang tinggi dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang efisien. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa berikat arang yang terbuat dari 100% arang alaban memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dan lebih efisien sebagai sumber bahan bakar daripada berikat arang yang terbuat dari campuran 50% kulit sabut buah nipah dan 50% arang alaban. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa berikat arang yang terbuat dari campuran kulit sabut buah nipah dan arang alaban dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang efisien dan ramah lingkungan. Berikat arang ini memiliki nilai kalor yang tinggi dan dapat membara selama lebih dari 1 jam, serta mampu mendidihkan air dalam jumlah yang cukup banyak. Selanjutnya yaitu studi pengolahan manisan kering buah nipah atau nipah fruticans. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Usnul Khotimah, Andi Lisnawati, dan Muhammad Ardan pada tahun 2020. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai sensori rasa, tekstur, sifat kimia seperti kadar air, kadar gula pada manisan kering buah nipah. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama itu ada uji kadar air, yang kedua itu pengujian rendaman dengan menghitung berat manisan yang didapatkan dibagi dengan berat bahan awal. Yang ketiga itu analisis kadar gula, yang keempat itu uji sensoris, dan yang kelima itu ada analisis sidik ragam. Nah, hasil penelitian dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa konsentrasi gula 40% memberikan hasil terbaik dalam hal rasa, warna, aroma, dan tekstur manisan buah nipah. Dengan demikian, manisan buah nipah dapat dijadikan sebagai alternatif makanan yang bernilai gizi tinggi dan memiliki nilai ekonomi sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan bakau. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa manisan buah nipah dapat dijadikan sebagai alternatif makanan yang bernilai gizi tinggi dan memiliki nilai ekonomi sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan bakau. Baik, jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, jurnal selanjutnya yaitu analisis kadar mineral dalam abu buah nipah, Kaliwanggu, Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk memperoleh data tentang kadar abu, kadar air, dan kadar mineral yang terdapat dalam buah nipah, tua dan muda. Metode penelitian dilakukan dengan metode gravimetri dan AAS. Hasil penelitian, kandungan air yang terkandung pada daging buah nipah lebih banyak dibandingkan daging buah nipah muda. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata kadar abu yang terkandung dalam bidang buah nipah tertinggi ialah kadar abu daging buah nipah tua, dan rata-rata kadar air yang terkandung dalam daging buah nipah tertinggi ialah kadar air daging buah nipah tua. Next slide. Jurnal selanjutnya itu rendaman pengolahan tepung buah nipah dari Desa Punipah, Kecamatan Alu-Alu, Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan tujuan untuk mengetahui rendaman pengolahan tepung buah nipah dengan 2 cara pengolahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian dilakukan dengan cara diparut dan membandingkan dengan data yang sudah ada sehingga hasil akhirnya dapat diketahui banyaknya rendaman pada setiap metode pengolahan dan bentuk tepung yang akan dihasilkan. Hasil penelitiannya yaitu
menunjukkan bahwa perbedaan cara pengolahan tidak berpengaruh terhadap rendeman. Hasil kesimpulannya yaitu rata-rata rendeman tepung buah nipah dengan cara pengirisan dan pengolahan tepung dengan cara pemarutan, walaupun berdasarkan analisis keragaman perbedaan cara pengolahan tepung menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh, tetapi dari hasil perhitungan yang lebih tinggi rendemannya adalah dengan cara diparut. Next slide. Jurnal selanjutnya yaitu aktivitas antioksidan dan antibakteri ekstrak buah nipah terhadap Vibrio sp isolat kepiting bakau. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan tujuan menentukan aktivitas antioksidan dan antibakteri dari buah nipah dan daun yang diekstraksi dengan metanol serta toksisitas dan komponen aktif yang terkandung di dalamnya. Metode penelitiannya yaitu metode divisi dan DPPH dilakukan masing-masing pada pengujian antibakteri dan antioksidan ekstrak buah nipah. Hasil penelitian yaitu aktivitas antioksidan dengan ekstrak daun buah nipah lebih efektif dibandingkan dengan ekstrak buah dan diklasifikasikan sebagai antioksidan yang sangat kuat. Kesimpulannya, ekstrak kasar daun buah nipah memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri terhadap Vibrio sp isolat kepiting bakau. Lebih tinggi dibandingkan ekstrak kasar buah. Next slide. Jurnal selanjutnya yaitu penggunaan tepung buah nipah sebagai extender pada perangkat urea formaldehid pada papan partikel. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 dengan tujuan untuk menentukan campuran yang tepat tepung buah nipah sebagai pengembang dan perekat urea formaldehid pada papan partikel. Metode penelitiannya menggunakan metode studi kasus selama 3 bulan dan hasilnya sifat keteguhan lentur pada papan partikel yang diberi perlakuan penambahan tepung nipah sebesar 50% dan tepung industri sebesar 50% adalah komposisi yang paling baik untuk menghasilkan nilai MOE dengan nilai tinggi. Buah nipah memiliki kandungan serat yang lebih tinggi dari tepung industri. Kesimpulannya, perekat yang digunakan dalam buah nipah dapat memenuhi seluruh permukaan papan dengan baik sehingga terbentuk garis perekat yang lebih kompak antar partikel dan perekat. Baiklah. Selanjutnya karakteristik buah nipah. Karbon aktif dan serabut nipah teraktivasi potasium hidroksida. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik secara gugus fungsi, struktur yang dihasilkan dengan secara morfologi, antara karbon aktif yang diaktifasi secara kimia, dengan metode penelitian analisis data kualitatif. Hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh secara FTIR yang menunjukkan masih terdapat gugus fungsi yang menunjukkan adanya lignoselulosa dan sudah terbentuk grafit. Hasil XRD juga menunjukkan terbentuknya grafit amorf pada hasil aktivasi dengan KOH, sedangkan hasil karbonisasi menghasilkan grafit yang lebih kristal. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah aktivasi karbon serabut nipah berhasil pertunjukan struktur grafit dengan aktivasi secara kimia dengan KOH. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 7 tentang review jurnal yang mengambil materi dari buah nipah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa buah nipah itu tidak hanya untuk kesehatan, tetapi bermanfaat juga untuk hal-hal lainnya seperti sebagai bahan perekat, sebagai pembuatan bioarang atau sumber energi alternatif, dan juga bisa sebagai pewarna alami. Nah, baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.